Novia Fernanda dengan NIM 210301128. Di sini saya akan menjelaskan laporan analisis bisnis e-commerce Gojek untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Abi Hanif Zulkarnain. PT Gojek merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi yang ada di Indonesia. Gojek hadir sebagai solusi dari banyaknya masalah, yaitu kondisi angkutan umum yang belakangan ini kurang aman. Gojek merupakan solusi yang mempertemukan penyedia jasa ojek dengan konsumen yang membutuhkan. Gojek didirikan pada bulan Oktober tahun 2010. Ide Gojek awalnya berasal dari melihat sulitnya penyedia jasa ojek untuk mendapatkan konsumen dan juga banyaknya konsumen yang sulit mendapatkan akses jasa ojek. Kemudian Nadiem Makarim, CEO Gojek, mulai membuat sebuah aplikasi yang menjembatani pertemuan antara konsumen dan penyedia jasa tersebut. Awalnya Gojek hanya sebuah call center yang dikerjakan oleh tim manajemen dengan jumlah orang yang terbatas. Gojek belum mempunyai aplikasi atau belum melakukan pemesanan online. Gojek hanya melayani konsumen via telepon. Konsumen memastikan layanan ojek melalui call center, kemudian operator akan mencari driver terdekat. Selanjutnya, call center akan memastikan kedatangan driver dengan sistem navigasi dan koordinasi konsumen. Selama 3 tahun menjalankan usaha dengan model layanan call center, Gojek banyak dimanfaatkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan jasa kurir alias antar mengantar surat, dokumen, atau barang. Padahal awalnya Gojek merupakan jasa transportasi untuk orang-orang berpergian. Pada tahun 2014, Nadiem yang merupakan CEO Gojek mulai mengelola bisnis secara penuh. Layanan Gojek yang awalnya offline beralih ke online dengan aplikasi khusus. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, Gojek berhasil merevolusi industri transportasi ojek. Sekarang, Gojek bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi di handphone yang bisa didownload melalui Play Store atau App Store. Saat ini yang menggunakan aplikasi Gojek mencapai 445.000 orang. Gojek semakin menunjukkan eksistensinya sebagai platform on-demand di tanah air. Karena dengan aplikasi Gojek yang ada di handphone kita tidak perlu repot untuk mencari tukang ojek saat membutuhkan transportasi untuk berpergian. Cukup menggunakan aplikasi saja, kita akan diantarkan Gojek ke tempat tujuan. Gojek pertama kali hadir di tahun 2010 dan sempat viral karena memberi penghasilan sebanyak Rp 8 juta bagi para tukang ojek. Mitra pengemudi Gojek yang kini lebih tenar dengan sebutan driver ojol atau gokar telah menyentuh angka 2,6 juta mitra. Sementara komunitas yang bergabung dalam GoFood mencapai 1 juta mitra. Sepanjang pandemi, Gojek mencatat peningkatan transaksi di platformnya. CEO Gojek Andre Sulistyo mengungkapkan hingga saat ini transaksi di Gojek meningkat dibandingkan capaian pada 2019 lalu. Perkembangannya dari nilai transaksi Gojek naik 10% menjadi 170 triliun. Gojek memiliki 5 layanan. Layanan yang pertama, layanan pesan antar makanan dan belanjaan. Bisa menggunakan GoFood dan juga GoMart. Yang kedua, yaitu layanan dompet digital. Bisa menggunakan GoPay. Layanan yang ketiga, yaitu layanan donasi digital. Bisa menggunakan GoPay dan juga GoGive. Layanan yang keempat, yaitu layanan streaming dan hiburan. Bisa menggunakan GoGames, GoPlay, dan juga GoTix. Layanan yang kelima, yaitu layanan pengiriman barang. Bisa menggunakan GoSend. PT Gojek Indonesia memiliki situs website yaitu www.gojek.com. Kita dapat mengakses dengan mudah di Google Chrome atau bisa juga mengaksesnya melalui aplikasi di handphone atau laptop dengan cara mendownload aplikasi melalui Play Store atau App Store. Gojek memiliki kelebihan yaitu tidak perlu sibuk mencari driver ojek. Cukup dari aplikasi Gojek saja. Harga langsung ditetapkan dari aplikasi, jadi driver tidak bisa bermain curang. Keamanan terjamin, bisa cancel orderan. Jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan. Bisa menggunakan jalan alternatif.
bisa memesankan untuk orang lain, pelayanan yang maksimal, driver mudah didapat, bisa dibayar menggunakan dua cara, yaitu GoPay atau manual. Akan tetapi, Gojek juga memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa memilih driver yang sesuai keinginan. Jika ternyata merubah arah, maka bersedia untuk dikenakan bayaran yang lebih. Pemesan harus menggunakan internet dan juga handphone. Terkadang sering terjadi miskomunikasi. Di beberapa daerah masih sulit mencari driver karena membernya masih sedikit. Report kritik dan saran kurang ditanggapi. Untuk pemesanan GoFood kadang-kadang lama datangnya. Untuk GoFood harus membayar 2 kali lipat dari harga makanan. Driver kerap salah menerima informasi. Segmentasi yang dilakukan oleh Gojek. Yang pertama, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen, demografi, dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat, umum, dan mahasiswa atau pelajar. Psikografi. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat di mana tempat beroperasi Gojek. Target sasaran pengguna Gojek yaitu masyarakat menengah ke atas, sehingga jika dilihat dari segi target, sasaran masyarakat antara Gojek dengan ojek bisa sangatlah berbeda. Karena ojek biasa lebih ditunjukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan atau tidak mau ribet. Karena Gojek dapat menjemput pelanggan di tempat serta menyediakan layanan-layanan lain seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya, sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Geografi. Dalam hal segmentasi ini, Gojek menempatkan tempat beroperasi Gojek di kawasan kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi berdasarkan respon konsumen. Segmentasi manfaat. Awalnya, konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, maka dari itu Gojek datang untuk menjawab itu semua. Bukan hanya menyediakan jasa antar jemput saja, tetapi juga personal shopping dan kurir instan. Sehingga sekarang Gojek dirasa sangat memiliki manfaat yang tinggi karena sangat membantu masalah-masalah yang dialami masyarakat yang membutuhkan kepraktisan. Yang kedua, loyalitas. Dalam hal segmentasi ini, Gojek akan membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal. Konsumen loyal yaitu konsumen yang menjadikan Gojek adalah transportasi utama bagi mereka, sehingga mereka selalu menggunakan jasa Gojek dan kegiatan sehari-hari, bahkan hampir tiap hari menggunakan jasa Gojek. Konsumen kurang loyal yaitu konsumen yang masih menggunakan alat transportasi lain selain Gojek. Ini adalah layar utama dari aplikasi Gojek. Yang pertama itu ada GoRide. Di sini kita bisa lihat ada tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan tujuan yang kita inginkan. Misalnya di sini kita ketik UMG. Maka otomatis akan ada pilihan di sini, kita pilih Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, di sini ada lokasi di mana kita sekarang, kemudian pilih lanjut. Setelah itu, di sini akan muncul tagihan yang harus kita bayar. Nah, di sini kita bisa memilih metode pembayaran yang ingin kita gunakan. Misalnya, di sini ada beberapa pilihan. Ada GoPay, kartu kredit atau debit, ada link aja, ada kantong jago, atau kita juga bisa membayar dengan tunai. Setelah itu, jika kita sudah mengkonfirmasi metode pembayaran, kita bisa klik anak panah dan Gojek pun siap untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada GoFood.
GoFood di sini itu bisa digunakan untuk memesan makanan atau minuman yang kita inginkan. Misalnya di sini kita mencari minuman. Di sini akan muncul rekomendasi-rekomendasi minuman atau makanan yang ingin kita pesan. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita dan apa yang kita butuhkan. Selain itu, di aplikasi ini juga ada GoMart. Dengan GoMart ini kita bisa berbelanja kebutuhan misalnya snack atau kebutuhan rumah tangga yang lain. Di sini sangat lengkap. Seperti ada ringso, ada makanan-makanan, minuman, dan semua yang kita butuhkan ada di sini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.